Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatun Elisa. Saya akan mereview sebuah artikel dari tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampun Bunda Dr. Nurjana Septianu, SHMH, dengan judul artikel Fenomena Kemiskinan Nelayan, penulis Ferry J. Julianto dan Aris Munandar. Tulisan ini merupakan hasil studi lapangan yang menggambarkan realitas kemiskinan nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Negara Indonesia pantas disebut benua maritim karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah negara laut utama yang dikelilingi pulau-pulau, bukan negara pulauan yang dikelilingi lautan. Wilayah lautannya mencapai 5,8 juta kilometer, merupakan wilayah laut terbesar di dunia dengan garis pantai 95,181 km. Seharusnya menjadi sumber daya alam yang potensial bagi kemakmuran rakyatnya, terutama yang tinggal di pesisir. Ironisnya, tingkat kemiskinan masyarakat pesisirnya masih sangat mengkhawatirkan dengan tingkat Poverty Headcount Index mencapai 32,4%. Penyebab mereka berkubang dalam kemiskinan antara lain: sebagai besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional, struktur armada penangkapan yang masih didominasi oleh usaha kecil, dengan total sumber daya ikan laut sebesar 6,4 juta ton per tahun. Terdapat ketimpangan pemanfaatan ikan di 80% perairan pantai utara Jawa dan di laut-laut dangkal di sekitar pulau-pulau. BBM, alat tangkap, mesin kapal, dan pembekalan serta logistis untuk melaut harganya mahal dan sukar didapatkan nelayan. Penanganan pasca panen hasil tangkapan ikan sejak dari kapal sampai ke tempat pendaratan ikan masih buruk. Sejatinya, persoalan struktur kemiskinan nelayan bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terdapat banyak negara di dunia. Fenomena nelayan dengan kemiskinan terutama yang berkaitan dengan ketiadaan model sederhana yang menggambarkan hubungan di antara nelayan dan kemiskinan yang didasarkan dari faktor internal maupun eksternalnya. Dalam temuan penelitian ini, proses perubahan yang berlangsung didukung oleh pengabaian para pemerintah. Oleh karena itu, perubahan penguasaan struktur dominasi tersebut tidak mengubah posisi nelayan menjadi lebih baik, namun tetap dalam kemiskinan. Permasalahan yang diangkat adalah faktor-faktor apa yang memosisikan para nelayan tradisional berada dalam belenggu kemiskinan. Sejauh mana perubahan-perubahan struktural dan praktik-praktik sosial yang ada memungkinkan mereka bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Sejauh mana perubahan struktural dalam hal ini kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi peluang kepada nelayan kecil untuk keluar dari kemiskinan atau sebaliknya. Perubahan-perubahan struktural berlangsung mengatur aktivitas nelayan. Studi kasus merupakan metode penelitian dengan peneliti mengungkapkan suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu. Digunakan sebagai instrumen untuk menggambarkan proses reproduksi kemiskinan sebagai isu dan fenomena kehidupan nelayan. Penelitian ini berupaya memotret kemiskinan masyarakat nelayan melalui suatu pendekatan sosiologis. Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, perspektif agen struktur dari Anthony Giddens dijadikan sebagai alat analisis utama. Kesimpulan dari artikel di atas, saya menyimpulkan, gambaran di atas menjelaskan bagaimana strukturasi nelayan itu terjadi dalam setiap proses interaksi antara komponen struktur, kultur, dan proses. Semuanya tidak ada yang membedakan. Sarannya, dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, perlu adanya campur tangan pemerintah daerah untuk mempermudah wilayah tradisional di saat membutuhkan lembaga keuangan sehingga perlu dibentuknya keberfungsian koperasi nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekian dari hasil review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.